Yang ini ugal-ugalan, enggak dong. Ya, tadi saya baru mau bilang, Vi. Enggak, strateginya tidak ugal-ugalan, santun begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat Pulau Jawa ini masih menjadi lumbung suara dan juga Barat, Tengah, Timur. Timur, betul. Dan juga ternyata ini capres dan juga cawapresnya dan juga partai politik pendukungnya nampaknya strateginya ini lagi diatur-atur nih, Vi, biar suara pemilih ini bisa lari ke koalisinya. Ada yang memanfaatkan kelompok-kelompok relawan, ada yang juga hobinya bertemu tatap muka, ya, macam-macam. Ada yang masanya banyak, sesekalinya berkumpul gitu ya. Kita hadirkan dulu informasinya. Pulau Jawa masih menjadi lumbung suara terbesar untuk diperebutkan di Pilpres 2024. Masing-masing pasangan capres-cawapres yang akan berlaga ramai-ramai menjalankan strategi menarik simpati para pemilih. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah pasangan yang paling sering melakukan safari politik keliling Jawa. Calon dari koalisi perubahan ini gemar mengunjungi pondok pesantren dan juga menggelar jalan sehat bersama Amin. Puluhan ribu warga nampak antusias menghadiri acara yang digawangi koalisi Partai Nasdem, PKB, dan PKS ini. Safari politik juga dilakukan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski tak selalu berdua dengan Mahfud MD, Ganjar Pranowo rajin berkeliling Pulau Jawa, menghadiri sejumlah acara bertemu pendukungnya. Sementara safari politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka belum terlihat masif. Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan nampak masih disibukkan dengan kegiatan kementeriannya. Sementara Gibran sudah mulai melakukan safari politik ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Lantas, siapakah pasangan calon yang akan menguasai pemilih Pulau Jawa di Pilpres 2024? Akankah suara pemilih Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur tak akan mutlak dikuasai satu pasangan? Tim TV One mengabarkan. Oke, langsung saja kita tanpa membuang-buang narasi ya. Kita dengarkan kita akan narasi. berikan waktu itu kepada para narasumber saja. Baik, kita undang. Ada Roma Hurmuzi, Gus Romi. Selamat pagi. Assalamualaikum, apa kabar Gus? Waalaikumsalam, apa kabar Arif? Gus Baik, Romi kabar sehat. Silakan Gus. Alhamdulillah. Nih Gus Romi nanti akan ditemani juga oleh Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, tapi yang bersangkutan masih on the way katanya. Cuman di Zoom juga sudah ada Willy Aditya, politisi Partai Nasdem. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, Rati, Mas Romi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Willy. Mas Willy, izin dulu deh mau ke Gus Romi ya. Gus Romi ini kalau kita lihat kemarin kan juga ada Amin di Depok begitu ya. Ramai. Sebelumnya di Makassar, di Malang Raya dan lain sebagainya. Ini nampaknya apakah menjadi strategi yang digunakan koalisi untuk saat acara, wah, masa berlebihan luar biasa yang datang, yang hadir mendukung? Ya, kan memang setiap koalisi memiliki strateginya sendiri. Caranya. Misalnya kemudian strategi pasangan tertentu itu melakukan deklarasi dari ujung Papua, dari Pulau Rote, kemudian berbagai segmen mulai dari buruh, petani, meskipun jumlahnya sedikit-sedikit tapi diviralin gitu ya. Tetapi kemudian dan itu pasti artifisial kan, karena tidak mungkin orang di jauh-jauh sekali kemudian tiba-tiba serentak bersamaan mendeklarasikan gitu. Gus, tapi itu strategi. Biar lengkap Gus statementnya, orangnya sudah datang nih Gus. Oh iya. Kita, tapi udah pasang mic belum ya? Oke. Belum, lanjut. Terus kemudian ada seperti pasangan Amin ya, yang kita lihat bahwa itu masif. Memang masif, memang betul. Karena kita lihat memang di lokasi-lokasi yang merupakan basis dari PKB, ya. Kita lihat kalau di Depok itu memang PKB dan juga PKS ya. PKB dan PKS begitu ya. Dan kita nanti akan lihat apakah di Jawa Barat juga akan sedemikian. Karena kan selama ini dikenal Jawa Barat itu meskipun paling unggul masih Pak Prabowo berdasarkan survei, tetapi Depok doang kan. Betul. Artinya setelah Pak Prabowo kan Pak Anies kan. Tapi kalau P3 mungkin nggak menggunakan strategi seperti ini ya nantinya ya? Tentu ada strategi yang kita juga berbeda siapkan, nantinya. berbeda begitu. Oke. Silakan bergabung bersama kita nih pagi ini, ada Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Apa kabar? Selamat pagi Bang Andre. Dari Jepun ini, aduh. Jauh banget Enak ini. ya? Bergurunya udah. TV One pagi ini, andaikan Willy Aditya hadir juga di sini, kita ngelihat kesantunan para politisi kita loh pagi ini. Luar biasa. Strateginya kali ini nggak ugal-ugalan, Nggak ugal-ugalan. lebih santun gitu ya. Gitu. Karena di sini Gus Romi, bukan Mas Hasto. Waduh, saya no comment, gak ikut-ikutan. Bang Andre sehat Bang? Alhamdulillah. Jadi begini, P3 yang tergabung dalam koalisi Ganjar Mahfud tidak panik atau tidak terganggu, terusik dengan masifnya lautan Pendukungnya Amin. massa Amin itu. Oh, enggak, karena kan kita juga punya alat ukur. Artinya saya yakin setiap pasangan memiliki caranya untuk mengukur apakah dukungan itu benar seperti yang tercermin di dalam viralitas di media sosial atau mungkin tercermin dari padatnya kehadiran begitu. Karena begini, sekarang ini ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Buktinya misalnya pemerintah mengeluarkan pembelian rumah di bawah 2 miliar bebas PPN. Berarti memang ada masalah di situ. Ya. Dan kita mungkin hari-hari ini terima SMS tiap hari berbagai tawaran-tawaran dari semua kafe-kafe yang punya chain ya. Itu artinya memang penjualan sedang turun. Retail juga sedang turun. Nah, masyarakat ketika kemudian diberikan misalnya jalan sehat, hadiah mobil, atau door prize-nya sepeda motor, atau bahkan handphone, umroh begitu. Nanti kita tanyakan ke Mas Willy apakah itu juga strateginya gitu Gak ya. usah pasangan capres cawapres, Andre Rosiade aja ngadain, itu pasti langsung Rame. seluruh Kota Padang datang semua itu. Kota Padang semua. Tapi klaimnya tuh gini, wah nggak bahaya nggak bahaya nah gitu loh klaimnya gitu loh Mas Ro. Iya harus. Soundbite itu. Iya harus dong, harus diikutin dong. Kalau kemudian Padahal sebetulnya datangnya bukan untuk itu, datangnya untuk umroh, untuk ya, door prize. saya tidak bisa memastikan ya, memang harus ditanya begitu. Tapi kalau Bang Andre gimana? Ini ketar-ketir nggak melihat kok kemarin pasangan Amin masa pendukungnya banyak nih kalau Nggak misalnya hanya kemarin sih. nggak hanya kemarin. Di mana-mana Walaupun orang di secara survei posisi paling buncit ya, tapi kalau melihat pendukungnya cukup masif nih. Yang pertama kami bersyukur dulu. Alhamdulillah pasca MK, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi, apapun lembaga surveinya Pak Prabowo dan Mas Gibran unggul. Itu kita syukuri dulu. Selamat bro. Ya, selamat. Itu menambah semangat. Adem nih kalau pagi gini Menambah nih. semangat, Adem. optimisme kami bahwa ini pilihan paling tepat dan rakyat menyukai. Secara survei. Ya, secara survei. Tadi kan Gus, jadi gini Rati, kita di pemain lapangan Rati, Ya. bukan pengamat. Jangan dulu pekan Willy Ya, ada juga loh. Iya, Ada Willy. bukan pengamat. Ya, kami ini pelaku, Oke. praktisi. Ya. Ya, jadi bukan sekedar mengamati. Kita tahu persis bahwa mobilisasi massa, pengumpulan massa dengan jumlah besar itu bagus untuk dalam tanda kutip agitasi, show dan tanda kutip agitasi kepada pemilih bahwa ini loh pilihan masyarakat, pilihan masyarakat. Grassroots-nya ya. Ya, grassroots. Harapannya seperti itu. Tapi kan penduduk Indonesia ini 280 juta. Yang hadir itu kan kalau di capture ya paling 20.000. Tapi tidak hanya di satu tempat itu loh. Ya. Makassar, Malang Raya. Kan Pak Prabowo juga berbagai tempat juga banyak masanya. Betul. Bahkan di KPU yang kemarin juga luar biasa. Kita dua titik loh. Indonesia Arena yang full itu sampai melimpah di luar. Lalu juga di KPU dalam 2 titik kita bisa mengkonsolidasi massa. Jadi kalau massa insya Allah kita nggak kalah. Ya, kalau sekedar massa, kalau foto di Makassar itu kan kalau nggak salah, mohon maaf ya, Amin itu kan mengikuti jejak Pak Prabowo yang foto-foto sama Amran Sulaiman di situ. Sebelum Pak Amran jadi menteri. Jadi nyontek gitu ya maksudnya. Iya. Jadi menurut saya sih itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Itu kita hormati cara berkampanye itu. Kalau kami, ya, Pak Prabowo, ya fokus bagaimana kita sekarang sesuai instruksi Pak Prabowo kita tidak usah bicara yang negatif sama lawan atau kompetitor kita. Kita bicara hal-hal yang positif saja tentang Pak Prabowo dan Mas Gibran dan bagaimana kita mensosialisasi program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apalagi Bang Willy. kelebihan kami dibandingkan Gus Romi dan Uda Willy saya, kami punya cawapres under 40, ya merepresentasikan generasi milenial, Gen Z, anak muda yang mayoritas pemilih. Nah itu dia. Ya di Indonesia bahkan di Jawa Tengah, 13,39% itu pemilih pemula, 48,5% itu generasi milenial. Intinya apa?
ya, generasi muda, 50% Gen Z dan lebih. milenial itu lebih 50% dari 28,2 juta pemilih di Jawa Tengah. Oke. Ini satu lagi ya, Willy Aditya yang harus kita sampaikan juga. Dua narasumber ya, saudara-saudara Anda ini semua nih. Ini sudah menyampaikan kalau mau lebih keren lagi, jangan di kantong Anda dong, kantong yang bukan kantong Anda. Nah, itu yang menarik satu hal. Lalu juga apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Willy Aditya? Ya, Arif Fadil, Ratih, tentu masing-masing tidak ada formula yang sama ya. Tentu berangkat dari situasi subjektif dan objektif yang kandidat masing-masing punya, ini miliki sebagai modal politiknya. Nah, tentu hal yang bagi kami, hal yang terdekat dulu yang dikonsolidasikan sebagai sebuah basis kekuatan. Tadi yang dibilang Andre, alhamdulillah Pak Prabowo, Mas Gibran masih nomor 1 elektabilitas di semua survei. Tentu kami belum bisa menyalip itu dalam waktu dekat, maka kemudian di lapangan dulu yang disalipkan gitu. Untuk mengatakan bagaimana kekuatan Amin yang sejatinya, karena preferensi pemilih yang paling pokok adalah bagaimana bertatap muka secara langsung. Jadi seperti bahasa Arif Fadil, jangan virtual mulu dong, Dawili gitu kan. Papan ke studionya gitu kan. Nah, konteks inilah yang kemudian harus kita lihat bagaimana konsolidasi dukungan itu dilakukan secara langsung, ada proses komunikasi, dialog. Kenapa? Yang paling penting bagi situasi ini adalah bertatap muka dan berdialog tentang problem-problem yang mereka rasakan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Romi tadi, bahwasanya kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana 90% lebih masyarakat benar-benar merasakan masalah harga-harga yang bermasalah, lapangan pekerjaan yang bermasalah. Ini yang kemudian kita dialogkan secara bersama-sama bagaimana way out-nya. Jadi sampai hari ini Arif Fadil dan Ratih tidak ada yang menandingi, mengalahkan tatap muka sebagai sebuah metodologi untuk yang paling utama dalam proses pemilihan, Arif Fadil. Satu hal tatap muka yang menjadi andalan Amin. Lembaga survei yang menjadi andalan Ganjar Mahfud dan juga Prabowo Gibran. Mohon maaf, salah itu. Salah, bukan. Tatap muka juga kita lakukan. Oke. Iya, kader-kader partai Itu koalisi pernyataan dari Willy Aditya. Nah, saya ingin menjelaskan. Kalau kami saat ini lebih memilih cara dengan tatap muka. Langsung. Karena di lembaga survei memang kami tidak perform. Lembaga survei itu adalah alat ukur. Iya. Oke. Tapi semua melakukan strategi Iya. tatap muka. Walaupun Oke. metode yang Caranya. digunakannya Maksud gini, gitu loh. hasil survei itu mengukur hasil tatap muka itu. Oke. Berarti tatap muka Pak Jadi Prabowo baik Gibran Ganjar lebih Prabowo, efektif. Semua melakukan tatap muka. sama. Kok nggak diviralin ya? Oh, bukan soal nggak diviralin. Kan tidak semua strategi harus dilakukan show off. Oh, iya. Begitu, karena kita kemudian punya alat ukur yang namanya survei. Berarti secara Ganjar dan statistik, juga secara Prabowo ini tatap saintifik muka tetap bisa digunakan diterima. begitu Tatap muka ya? dilakukan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Misalnya kemudian Mas hari Ganjar Minggu kemarin ke kemarin, Lampung, terus kemudian ke Jawa Barat, diam-diam ketemu siapa, kan tidak semua juga harus dipublikasikan. Yang penting efeknya akan terlihat dari survei. Tapi kan kalau dengan dipublikasikan, masyarakat melihat, akhirnya itu bisa jadi persepsi masyarakat sendiri. Wah, Trigger ternyata gitu pasangan ini kayaknya kalau menggunakan momentum lebih besar lagi yang hadir pendukungnya kelihatan dan di lain TikTok sebagainya. sebenarnya kan TikToknya begitu kencang antara dua pasangan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, Pak itu kan Ganjar. cukup kencang gitu, Saya saling kasih contoh, tambahin pantun Mas berbalas Romi. begitu. Di saat Mas Anies dan Caimin. Caimin pidato di Depok, Pak Prabowo menyelesaikan permasalahan di Banyumas, kekeringan. Bagaimana Pak Prabowo meresmikan sumur-sumur air Oh, iya. untuk kebutuhan Banyumas. Tidak hanya Banyumas ya? Iya, Beberapa wilayah di Jawa Tengah ya? Wilayah di Jawa Tengah, Wah, termasuk nanti. udah izin Kulon sama Gus Romi belum? Nanti kita coba dalami itu tuh. Jawa Tengah udah mulai masuk Prabowo Subianto. Anies kapan Jawa Tengah nih ya? Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Ada clue-clue ya dari Gus Romi ya. Gus Romi bilang tadi katanya gini, ya kalau Depok oke lah ya kan. Kan memang wali kotanya PKS. basis suaranya Betul. ada di situ ya. Tapi kan Jawa Barat itu kan provinsi dengan kabupaten kota yang paling banyak, ya kan? 17,4%. Nah, main-main lah ke wilayah-wilayah yang lain. Dan gitu mohon ya maaf, kan? ketua DPRD-nya Gerindra lah.
Ya oke. Jadi pemenang pemilu Partai Gerindra. Iya, tapi kalau khusus untuk Bang Andre, saya nggak ngebahas Jawa Barat, Bang. Saya ngebahas Jawa Jawa Tengah. Tengah. Yang Anda klaim tadi, yang nggak Anda mau klaim menginformasikan aja. Karena kan biasanya Jawa Tengah ini kan kandang banteng begitu kan, suara PDIP mendominasi di sana, Bang. Dan itu akan tetap demikian. Artinya memang ketika kita berbicara dominasi kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan dan juga P3 Dominasi ada di sana. PDI Perjuangan ya? Iya ya, kepala daerahnya memang Saat di sana. bersama Pak Jokowi. Nah, tadi kan dikatakan Bukan, kalau bukan nanti- soal itu. Itu kan cerminan survei, itu kan potret hari ketika survei dilakukan. Di dalam praktek ketika kemudian kepala daerah yang juga kebanyakan ketua-ketua DPD tingkat kabupaten, kota turun, itu akan beda lagi jurusnya. Itu akan beda lagi hasilnya begitu. Contoh misalnya kemarin saya baru pulang nih. Ini gara-gara TV One saya baru pulang. Real Jam 4 datanya pagi nih. nih. Saya baru dari Pemalang, kemudian saya ke Banjar, saya ke Purbalingga. Pemalang itu bupatinya adalah P3 misalnya. Atau kemudian Rembang bupatinya juga adalah P3. Ketika kemudian kita berikan penguatan, harus dilakukan ini, itu, ke bawah hasilnya akan beda. Dan survei nanti akan nangkep beda lagi. Gini, grassroots yang kepala daerahnya P3 ini akan sami'na wa atokna nggak dengan kepala daerah? Ya kita akan mengikhtiarkan. Kalau kita memastikan nggak bisa, nggak ada satupun politisi yang memastikan akan begini, akan begini. Ya kalaupun ada itu pasti hanya Berkaca dari yang sudah-sudah, Gus, gimana Gus? Ya alhamdulillah, semua hasilnya bagus. Nggak ada ruang buat Prabowo dong berarti di situ. Mas Ganjar tuh kemarin waktu pilkada bersama kader P3, Gus Yassin, 58,5% di Jawa Tengah begitu, dan hanya kalah di Kabupaten Purbalingga karena waktu itu ada persoalan dengan bupati saat itu. Tetapi selebihnya itu menang begitu. Jadi ini bisa dikatakan akan menjadi modal yang sekarang akan menjadi lebih besar lagi karena dukungan para ulama yang ada di Jawa Tengah pun sangat terlihat. Bahkan Gus Mus yang jelas-jelas beliau itu memang seorang yang selalu selama ini berpijak netral, itu selalu lihat saja di googling, lihat saja di tampilan-tampilan beliau akan lebih banyak bersama dengan Mas Romi, tapi kalau melihat nanti juga yang pendukung dari Pak Jokowi memang tegak lurus begini dengan Pak Jokowi ternyata lari suaranya ke Prabowo? Ya pasti ada, tidak mungkin semuanya kemudian akan ke Ganjar atau ke Anies atau kemudian ke Prabowo, tidak juga gitu. Tinggal kita sekarang kan pertarungan persepsi satu. Yang kedua juga pertarungan semua komponen-komponen pemenangan ini, semua calon anggota legislatif yang masing-masing partai jumlahnya mungkin 13 sampai 15 ribu. Kemudian bagaimana kepala-kepala daerah yang sekarang ini juga masih menjabat ketua-ketua DPD di dalam melakukan pengorganisasian. Dan juga sekali lagi, persoalan yang kemarin mencederai rasa keadilan kita dari putusan Mahkamah Konstitusi itu masih menggelayuti. Semalam saya berbicara dengan orang-orang yang tinggal di pinggir Kali Klawi di Purbalingga. Itu betul-betul walah, masa begini ya caranya. Jadi hal-hal seperti ini akan muncul dan itu akan menyertai pembicaraan-pembicaraan dari masyarakat sipil. Bukan kami loh, bukan partai politik, tapi kelompok pro-demokrasi, masyarakat sipil. Masa iya sih berkuasa harus begitu? Ini ada. Rasa keadilan yang tercederai inilah yang kemudian kita coba untuk ayomi gitu. Sehingga harapannya ini akan menjadi energi positif untuk Ganjar Mahfud begitu. Oke, komentar Anda? Komentar saya tadi saya sudah sampaikan bahwa ini bicara soal Jawa Tengah ya. Insya Allah kita optimis. Kenapa Jawa Tengah optimis? Karena sekali lagi 28,2 juta pemilih di Jawa Tengah. Nah itu 50% lebih itu adalah generasi muda. 13,39% itu pemilih pemula yang pertama kali datang ke TPS, lalu 48,5% itu adalah milenial. Nah, Mas Gibran ini adalah representasi milenial, orang muda yang paham permasalahan anak muda dan bisa bicara dengan bahasa anak muda. Ditambah lagi ya bersama Pak Prabowo yang kita tahu menteri terbaik di kabinet Pak Jokowi, lalu punya pengalaman, punya prestasi dan rekam jejak, ditambah dengan Mas Gibran wali kota yang punya prestasi. Cocok ini dan klop, tutup dan botol ketemu. Ditambah kita tahu ya pemilih di Jawa Tengah itu hampir 90% puas dengan kinerja Pak Jokowi. Dan kita tahu Pak Prabowo dan Mas Gibran melupakan keberlanjutan ya pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Nah, insya Allah kita sangat-sangat optimis bahwa kita mampu bersaing secara ketat dengan pasangan Mas Ganjar tapi dan baca Pak pres Mahfud. dari Pak Ganjar ini sudah 2 periode juga. Ya, nggak apa-apa. Itu kan semua yang sampaikan Gus Romi itu kan masuk akal. Yang kami sampaikan juga masuk akal. Nanti kita uji di 14 Februari. Tapi yang jelas, sebentar. Saya melihat respon publik itu sangat positif. Mulai dari survei. Bahkan hari Rabu saya mendampingi Presiden Jokowi ke Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kandang Prabowo. Pak Jokowi 2 kali kalah di Sumatera Barat. Saya satu pesawat dengan beliau. Di saat
Pak Prabowo dan Mas Gibran mendaftar ke KPU, saya ke Sumatera Barat. Apa yang saya rasakan di situ, Rati? Bagaimana masyarakat menyambut di pinggir jalan, bertemu Pak Jokowi di pasar, ribuan ingin bersalaman. Lalu itu di Kabupaten Mentawai, lalu di Kota Padang juga begitu. Begitu antusiasnya masyarakat menunggu kedatangan Pak Jokowi. Ini tidak pernah di 2014, di 2019. Tapi sekarang di Sumatera Barat, ya itu begitu antusias masyarakat menyemut ribuan menanti Pak Jokowi, bahkan di pinggir jalan. Kota Padang kalau Anda bicara Sumatera Barat. Ini representasi. Sebagaimana tadi Gus Romi juga mempertanyakan Anies, tidak hanya Depok, di Jawa Barat seperti itu. Uda Willy juga punya data, survei indikator 2022 ada. Ya, Juli 2021, survei indikator Juli 2023 ya. Itu Pak Prabowo unggul 8,5% dibandingkan Mas Anies di Sumatera Barat. Kalau Mas Ganjar nggak usah disebut, mohon maaf itu. Jadi memang kalau di Sumatera agak kecil. Ya Indonesia bukan Sumatera Barat aja. Gitu. Saya mau ngasih contoh. Sebentar deh. Itu menunjukkan apa? Bahwa di Jawa Tengah begitu antusias, di Sumatera Barat ya anti Pak Jokowi. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa isu Mahkamah Konstitusi yang disebut-sebut sama Gus, ini isu elit yang memang sengaja dikapitalisasi terus. Bahkan saya ini baru pulang dari Jepang, Arif Fadil. Di Jepang itu masyarakat nggak bicara MK. Di Jepang itu saya ketemu masyarakat baik di Osaka, di Tokyo, mereka senang bahwa keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jadi di mana-mana dukungan itu nyata sesuai dengan hasil survei. DPR mewakili Sumatera Barat ini memang harus dipilih lagi. Baik Bang, coba kita mendengarkan Mas Willy gimana? Dia mewakili Sumatera Barat yang lainnya. Ini Sumatera Barat yang lain. Suara-suara Amin di Jawa dan juga luar Jawa nanti, strategi apa? Bikin tatap muka yang masif juga di Jawa Tengah, bisa nggak kira-kira, Willy Aditya? Ya, tentu ladangnya berbeda ya. Bagi Anies tentu dan Muhaimin tidak semuanya sama. Ada wilayah yang dimenangkan, ada wilayah yang kemudian harus ditebalkan kemenangan itu, ada wilayah yang kemudian marginnya didekatkan. Ya, tentu siapapun pasangan calonnya tentu punya basis dukungan yang berbeda-beda. Tidak bisa dipukul rata, digebrauyah gitu kalau bahasa Jawanya, Arif Fadil dan Rati. Nah, yang kami lakukan tentu harus konteks dengan situasinya. Kalau di Jawa Tengah, masivitas itu terjadi bagi satu pasangan calon, kami mencoba untuk menyisir Pantura gitu ya, di mana basis-basis itu relatif terbuka dan nahdiyin ya. Nah, cuma dari catatan-catatan yang sejauh ini berjalan, ada hal yang harus kita koreksi bersama-sama untuk kemudian bagaimana kita hidup di zaman liberal demokrasi ya. Demokrasi yang terbuka, demokrasi yang harus kita rayakan sebagai sebuah bentuk mekanisme korektif di dalam kekuasaan. Tapi ada juga di sisi yang lain illiberal situation ya, di mana kemudian aparat-aparat kekuasaan juga melakukan intimidasi untuk beberapa hal. Ini jadi catatan kita bersama-sama. Biarkan ini menjadi domain political society, yaitu kandidat, partai politik, relawan, dan lain sebagainya, di mana aparat penegak hukum atau penyelenggara negara harus kemudian benar-benar independen terhadap apa yang terjadi. Jangan kemudian gara-gara nilai sesuci rusak susu sebelanga ya. Dari dulu kita diajarkan oleh petuah-petuah orang tua yang bijak, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Jangan kemudian karena hal-hal seperti ini ingin berpihak pada pasangan tertentu, lalu kemudian dukungan atau peran itu kemudian terjadi. Jangan, kita harus belajar demokrasi ini adalah domain dari civil society dan political society. Jadi catatan saya, kita sama-sama kemudian menjunjung tinggi kompetisi yang jujur dan adil itu tanpa ada intervensi apapun. Baik. Oke, Bang Willy, saya mau baca data biar menambah semangat dan menambah kepercayaan diri seorang Willy Aditya. Saya mau baca data dulu. Silakan, Vi. 3 partai pemilik suara terbesar di Jawa Tengah, ya. Di 2014 itu PDI Perjuangan 4.200 sekian lebih, Golkar 2.497 lebih, PKB 2.300 lebih. Nah, di 2019 PDI Perjuangan masih yang teratas 5.700 sekian lebih. Bertambah ya. PKB
menyusul Partai Golkar. Urutan kedua 2.700.000 sekian lebih. Saya mengulang lagi pertanyaan saya kembali kepada Anda, Willy Aditya. Kapan bikin tatap muka yang melibatkan masa 2 juta tadi, begitu loh, ya, PKB di Jawa Tengah, Willy Aditya? Iya, kemarin beberapa waktu yang lalu itu Mas Anies keliling apa yang dibilang oleh Gus Romi tadi, ke Purbalingga, ke Banyumas gitu ya, lebih ke Pantura, basis Nahdien itu yang di Pantura, tapi tidak dengan metodologi yang tatap muka dilakukan, dialog dilakukan, tapi tidak dengan metodologi yang show off begitu ramai ya. Itu yang kemudian menjaga, jangan kemudian kita mau membangun suatu hal yang sifatnya membangunkan macan tidur, tidak. Jadi tentu masuknya itu harus dengan suatu pendekatan yang benar-benar presisi, karena politik itu berbicara tentang bagaimana presisi tentang kita masuk ya. Jadi biar kemudian hari H ada sebuah hal yang kaget gitu ya. Ternyata di sini basisnya Amin loh, gitu. Jadi hal-hal yang dilakukan itu tidak semuanya harus terbuka gitu. Tapi setidak-tidaknya gelombang perubahan itu secara statistik apapun lembaga surveinya 82-84% rakyat Indonesia menginginkan perubahan, dan representasinya satu-satunya itu Anies Muhaimin, Rati. Oke, tadi Jawa Tengah sudah kita bahas, tapi Jawa Timur, nah ini kan agak-agak membingungkan ya kalau melihat dari Prabowo Gibran sendiri, kan angkanya naik nih di survei di Jawa Timur, padahal kita tahu Ganjar representasinya, ya Mahfud MD elemen NU, kemudian Caimin juga NU, nah kok bisa Prabowo Subianto ini melejit suara di Jawa Timur ya? Kita akan bahas lagi berikutnya, kita tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ngatur-ngatur strategi. Oke. Masih menarik nih ya. Betul suara sekali. Jawa nampaknya terus diperebutkan oleh 3 baca presiden ya, Pi, ya? Karena 61% suara pemilih ada di Jawa. Ada di Jawa. Itu dia. 17% Jadi di Sumatera. intinya itu, intinya Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Ya. Oke, nah kalau bicara kunci, nggak enak ya kalau langsung ke beliau ya. Yang mengklaim dulu aja ada lah ya, gitu. Buat seorang pasangan Ganjar Mahfud, bagaimana menyikapi Anies Muhaimin yang mengatakan juga menguasai Jawa Timur? Saya kira kalau kita berbicara penguasaan, semua pasti akan bicara menguasai. Kecap tuh pasti nomor 1. Cuman masalahnya klaim nomor 1. Iya dong, harus dong. Kalau enggak ya lu nggak usah masuk pertandingan Ya begitu. karena kan PKB kan Caimin kan kalau lahir kalah dari sebelum bertanding nggak usah ikut bertanding gitu. Ya. Tapi kan partai tidak selalu linear dengan perolehan suara Pilpres. Ya. 2004 Pak SBY itu partainya partai yang malah belum lahir waktu itu kan, artinya masih sangat belum punya suara di parlemen. Tapi toh juga bisa unggul begitu. Jadi memang Pilpres ini betul-betul kembali kepada figur ya, dan pertarungan masing-masing figur ini dalam menggerakkan jaringan. Figur itu maksudnya figur capres cawapres. Ya, bukan representasi Jawa Timur. Bukan soal representasi Jawa Timur saja ya, saya bilang begitu. Kenapa? Karena sampai hari ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud masih unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya kira semua survei seragam soal itu. Jawa Barat, Banten memang masih milik Pak Andre, dan kemudian DKI masih milik Pak Anies. Nah, apakah ini akan bergeseran? Kita semua sedang bekerja sekarang ini. Tetapi kami yakin, apalagi Pak Mahfud ya, yang bisa menguasai Tapal Kuda dan Madura, ini akan semakin menguat. Karena Madura ini kan punya, istilahnya Pak Mahfud ini sudah punya tim sukses sejak sebelum jadi cawapres. Pertama Warung Kiamat, yang tutup hanya kalau nanti kiamat, warung-warung Madura itu, tukang sate sama tukang besi osok-osok itu. Jadi ini selera orang begitu. Jadi insya Allah yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan dengan sukarela, dan kita lihat kemarin misalnya aliansi keluarga Madura, IKAMA itu, Ikatan Keluarga Madura, yang semula mendukung pasangan lain kemudian menyampaikan secara terbuka, dan ini diikuti oleh IKAMA di semua daerah. Ya, saya tidak berbicara soal pendekatan etnis, tetapi apapun dalam semua dan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi penting untuk penanda-penanda begitu. Dan yang kedua, sekali lagi, bahwa apa yang tadi disampaikan tidak larut dalam romantisme kesedihan, tetapi di komen-komen yang setiap saya menyampaikan postingan tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu semua masih terus meluapkan persoalan-persoalan yang muncul di MK yang mengganggu mereka punya terlepas rasa Andre Rosiade tadi ya. juga menemukan tidak ada lagi pembahasan. Ya harus ngomong begitu, kalau enggak dia bisa diberhentikan jadi juru bicara begitu. Jadi ini semuanya akan kita lihat hasilnya nanti dalam hari-hari. Ini menarik loh, Rati. Saya ingin ke Andre Rosiade dulu sebelum ke Willy Aditya. Wilayah Tapal Kuda dan Madura. Itu waktu di 2014-2019 itu andalan calon presiden Anda loh itu. Di wilayah tersebut begitu.
Nah sekarang sudah dipegang sama Pak Mahfud. Daerah Merdeka. Anda mau pegang wilayah mana lagi? Jadi begini, tadi Gus Romi sudah menjelaskan secara detail. Ini bukan hanya asal kandidat, tapi bagaimana jaringan kandidat. Gus Romi sudah menjelaskan kok sebagai politisi senior, ya sudah menjelaskan bahwa jaringan. Nah ini yang kita persiapkan secara matang. Karena apa? Kan 2019 itu Pak Prabowo itu kalah dari Pak Jokowi itu 31%. Ya. Kekalahan Jawa Timur itu yang menyebabkan kami kalah di Pilpres 2019. Target ada di 2024? Nah, tentu target kita menang di Jawa Timur. Nah, strategi-strateginya sudah kita susun secara rapi, secara matang, termasuk jaringan ini. Udah kita persiapkan dan alhamdulillah kita lihat kan, di survei Jawa Timur yang dirilis oleh Denny JA berapa hari yang lalu sebelum kita bertemu, Pak Prabowo sudah unggul. Ya mungkin berapa bulan lalu Pak Prabowo kalah. Ya itu versinya dari DCA tapi kita masih tunggu yang lain. Saya baru mau konfirmasi itu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa suara Pak Prabowo terus tumbuh bersama Mas Gibran. Yang menarik. Walaupun pasangan bukan dari elemen Walaupun gitu. surveinya Denny JA. Artinya kalau masih Denny JA terus ya masih senada lah begitu. Yang kedua adalah kita lagi mempersiapkan tokoh-tokoh ya Jawa Timur. Kejutan minggu ini yang akan kita umumkan. Tapi yang menarik ya, kita melihat bagaimana perbedaan antara kubunya Mas Romi dengan kubunya kami ya, kubunya Mas Ganjar dengan kubu Pak Prabowo. Pak Prabowo itu fokus bicara kebaikan, mengajak orang memilih Pak Prabowo. Emang kalau kubunya Mas Romi kenapa? Sebentar, satu-satu. Beda dengan kalau kita lihat Romahur Muzi tadi santun-santun aja. Ya, yang kubunya Mas Hasto, ya, kubunya Gus Romi yang terus nggak ada orangnya di sini. Ya, yang terus mengkapitalisasi soal tadi MK kesedihan. Tapi Pak Ganjar sudah menyatakan tidak ada romantisme kesedihan lagi. Ya, itu kan TikToknya begitu, permainannya begitu. Yang satu mengangkat, yang satu enggak. Menurut saya kita ingin pemilu ini yang riang dan gembira. Pemilu yang sejuk. Ya, mari kita bicara kebaikan Mas Ganjar, kebaikan Pak Prabowo, kebaikan Mas Anies, program-programnya tanpa perlu saling menyindir, saling serang. Karena kalau itu terus dilakukan, itu tidak mendidik bagi rakyat. Kami ya punya yang namanya perjanjian batu tulis, pakai tertulis, pakai tes materai, nggak diikuti nama Mega dan PD Perjuangan. Itu kami masa lalu ya. Kita tahun ini nih, Bang. Kami asik-asik aja, nggak pakai sedih. Jadi optimis Prabowo sore akan tinggi di Jawa Timur. Iya, insya Allah. Jadi gini, jadi sekali lagi mari kita pastikan 14 Februari ini kenduri demokrasi. Rakyat senang datang ke TPS, rakyat bahagia ke TPS karena menyambut pemimpin baru tanpa perlu kita elit-elit memberikan contoh menjelekkan, menyindir, menghina, bahkan ya udah kalau gitu elit nggak usah datang ke TPS, berarti rakyat aja datang ke TPS. Gitu loh. Coba kita ini penting loh. Ini Mas penting Willy, loh. gimana Ini Mas penting Willy? loh. Willy Aditya. Yang selama ini klaim suara Jawa Timur ini udah ke Caimin nih. Ya, tentu dengan Caimin menjadi wakilnya Anies Baswedan, ini menjadi satu hal yang modal yang sangat kuat ya. Kita tunjukkan beberapa kali mulai dari Sidoarjo, Malang, kemarin Jember, Lumajang, antusiasme itu begitu besar. Jadi gelombang perubahan itu, sehingga kami juga menurunkan itu dalam program aksi yang kami rumuskan bagaimana membangun Indonesia dari desa, bagaimana pesantren menjadi kekuatan bangsa. Ya, itu yang kita lakukan secara real. Yang dilakukan oleh paslon ini adalah menawarkan dan melihat satu hal yang menjadi kekuatan kebijakannya. Nah, saya ingin catat tadi yang VT yang ditayangkan oleh TV One ya. Misalnya Pak Prabowo turun ke Banyumas Sumur Bor itu kan bantuan dari Kementerian Pertahanan. Nah, apakah itu program kampanye atau itu program dari pemerintahan? Itu satu hal yang harus kita hati-hati. Jangan ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan ya. Ini rakyat kita semakin cerdas. Apa yang dibilang oleh Mas Romi tadi. Kita yang kemudian kalau Andre menggunakan standpoint kita harus menjadikan ini sebagai contoh, teladan. Jangan kemudian mencampur adukkan antara air dan minyak ya. Jadi tidak bisa program yang itu kementerian dijual sebagai sebuah bahan kampanye, itu abuse of power ya. Jadi rakyat sudah cerdas, yang harus kita jual itu benar-benar jejak rekam program, dan itu yang kemudian harus dilihat oleh publik. Harus tahu bagaimana ketika seseorang turun itu menggunakan piranti-piranti pemerintahan, artinya itu
bukan suatu hal yang dari dia. Itu punyanya rakyat dan seharusnya wajib hukumnya rakyat sendiri yang menikmati itu. Karena apa? Karena rakyat membayar pajak atas selama ini yang mereka rasakan. Jadi sekali lagi mari kita sama-sama menjunjung fairness dalam kerangka tidak boleh melakukan abuse of power dalam ranah sekecil apapun. Oke. Anda ini maksud tadi? Perlu Anda tanggapi atau tidak? Kalau kita tutup sesi kita di awal. Kalau menurut saya Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Jelas kok. Itu tulisan Menteri Pertahanan, itu program Kementerian Pertahanan, bukan calon Presiden Prabowo Gibran. Saya jelas rakyat juga paham. Ya. Baik. Itulah memang Pak Prabowo, apapun lembaga surveinya menyatakan Pak Prabowo Menteri terbaiknya Pak Jokowi karena memang beliau kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Hal yang sama ini juga mungkin disclaimer juga Bang Willy Aditya dan juga buat Gus Romi dan juga Bang Andre. Ketika Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan juga Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, mereka dengan segala macam kebijakan dan aktivitasnya juga terpotret dan terekam oleh kami TV One dan kami memutarkan itu. Terima kasih Willy Aditya atas waktunya pada pagi hari ini. Gus Romi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.